Nyai Buyut Sarinten adalah istri dari Syekh Manshuruddin Cikaduen, Banten. Nyai Buyut Sarinten adalah putri kesayangan Syekh Demang Lancar. Nyai Buyut Sarinten meninggal saat beliau mandi, kepalanya terbentur batu kali. Beliau terpeleset karena menginjak rambutnya sendiri. Konon Nyi Mas Ratu Sarinten memiliki rambut yang sangat panjang, melebihi tinggi tubuhnya. Akibat peristiwa tersebut, Syekh Maulana Mansyur melarang semua keturunannya terutama perempuan, untuk memiliki rambut panjang. Kemudian Nyi Mas Ratu Sarinten dimakamkan di Cikarai, Cimanuk. Sepeninggal Nyi Mas Ratu Sarinten, Syekh Maulana Mansyur pindah ke Cikaduen, Pandeglang, Banten. Dan makam Syekh Maulana Mansyur berada di Cikaduen, Pandeglang, Banten.
Makam Keramat Nyi Ratu Mayangsari, yang terletak di Desa Bojongsari, Jatisari. Asal-muasal dari makam keramat ini adalah dari kerajaan yang menguasai Bekasi dan sekitarnya, termasuk Kampung Bojongsari adalah Kerajaan Sumedang Larang yang menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. Konon Nyi Ratu Mayangsari adalah salah satu putri dari Kerajaan Sumedang Larang. Makam keramat tersebut menjadi salah satu daya tarik warga untuk berziarah. Di dekat makam ada musola kecil yang sering dijadikan tempat beristirahat atau bermalam para peziarah yang datang dari luar kota. Letak makam keramat Nyi Ratu Mayangsari, tepatnya berada di lingkungan Taman Pemakaman Umum TPU, Desa Bojongsari, Kelurahan Jatisari, Jati Asih. Letak makamnya berada di depan masjid. Di area pemakaman tersebut, yang menjadi ciri khas adalah wangi bunga kenanga yang tercium sangat tajam dan kuat. Dari infonya, bau wangi ini berasal dari dalam makam Nyi Ratu Mayangsari yang konon katanya Nyi Ratu sangat menyukai bunga kenanga. Menurut ceritanya lagi, dari bekas tempat pohon besar itu dulu berada, masih terasa energi gaib yang bertebaran di sekitar area pohon itu yang terpancar dari energi milik orang-orang yang bertirakat. Juru kunci pemakaman bercerita, bahwa di daerah Jati Asih ini dulu adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Banten, karena dulu pernah dimasuki oleh pasukan kerajaan Banten, yang dipimpin oleh Syekh Syarifuddin atau Mbah Kadong. Dan menurut ceritanya, Nyi Ratu Mayangsari adalah salah satu permaisurinya yang menetap dan meninggal di daerah Jati Asih, dan pada akhirnya dimakamkan di Desa Bojongsari. Itulah kisah singkat Nyi Ratu Mayangsari. Sebagian orang tentu masih terdengar asing bila mendengar nama makam keramat Panjang. Makam tersebut terletak di Jalan Raya Cituis, Kelurahan Keramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Faktanya, makam tersebut cukup kesohor di masyarakat, khususnya umat Islam di Nusantara. Makam keramat Panjang tak pernah sepi dari peziarah, dan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Banten. Makam yang memiliki panjang 9 meter dan lebar 1,5 meter. Posisi makam keramat Panjang berada di dalam masjid, tak jauh dari Jalan Raya Cituis.
Habib Hamzah menjelaskan penyebutan nama makam Keramat Panjang, tidak lain karena karomah dari tokoh yang dimakamkan. Karena karomahnya yang meluas sehingga diartikan panjang. Di depan pintu masjid terpampang papan nama bertuliskan, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Uraidi. Habib Hamzah menuturkan nama Al-Habib Abdullah merupakan dari pengkajian kantor Rabithah Alawiyah di Jakarta. Sebuah lembaga pencatat nasab silsilah, keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Namun, Habib Hamzah masih ingat kisah dari mendiang ayahnya. Bahwasannya tokoh yang dimakamkan adalah seorang penyebar syariat Islam hampir di penjuru Nusantara. Dia menyebarkan syariat Islam dari Madinah, kemudian hijrah ke Yaman, Turki, India hingga berlabuh di Indonesia tepat di pinggir laut. Kapal beliau rusak di pinggir laut di Mauk, Kabupaten Tangerang. Kemudian menyebarkan syariat Islam dari Musala ke Masjid, sampai pergi lagi ke Palembang dan Aceh. Waktunya cukup lama hingga akhirnya beliau ditemukan lagi terdampar di pinggir laut. Kondisi sudah meninggal. Sejak menyebarkan syariat Islam hingga ditemukan wafat, tidak ada satupun warga yang mengetahui namanya. Demikian kisah singkat dari sejarah makam Keramat Panjang di Keramat Paku Haji Tangerang, Banten. Syekh Buyut Sawo, atau yang sering disebut Mbah Buyut Sawo, yang pemakamannya berada di Pinang Ciledug, Tangerang, Banten. Ada juga yang menyebutkan nama asli beliau adalah Syekh Maulana Mansur. Syekh Buyut Sawo atau Mbah Buyut Sawo berasal dari Cirebon. Beliau masih ada keturunan dari Syekh Gunung Jati Cirebon dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ada juga yang mengisahkan dari warga sekitar, konon semasa beliau di abad ke-18. Beliau mensiarkan Islam di wilayah Tangerang yang masih di Provinsi Banten. Beliau sangat hobi menanam pepohonan dan pohon yang berbuah. Bila mana sudah waktunya panen, beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah pohon buah tersebut, dan buah matang akan jatuh dengan sendirinya. Di dekat makam beliau ada pohon beringin yang amat besar. Konon, bagi orang yang mempunyai ilmu kebatinan, di pohon beringin tersebut memiliki aura mistis yang sangat kuat.
Dan hingga saat ini, Makom Syekh Buyut Sawo selalu ramai didatangi oleh para peziarah. Karena alkisah dari setiap narasumber begitu minim, jadi begitulah adanya tentang sejarah singkat dari Syekh Mbah Sawo. Demikian penelusuran kali ini. Insya Allah Yumnazi TV akan terus menguak dan menelusuri sejarah-sejarah di setiap Nusantara. Dan jangan lupa dukung terus Yumnazi TV dengan cara like, comment, and subscribe.